Halo guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggrani. Nah, di video kali ini lanjutan dari video kemarin ya, bahwa kita membahas mengenai penerbangan dari internasional yang mau turun ke Bandara Juanda Surabaya. Nah, pastinya ditunggu-tunggu nih sama teman-teman. Kira-kira kapan sih Bandara Juanda Surabaya mau dibuka? Yang penasaran? Tetap simak terus video ini sampai habis. Tentunya jangan lupa untuk like and subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah teman-teman, sebelum kita membahas mengenai kapan Bandara Surabaya dibuka, jadi aku mau ngasih tahu dulu nih mengenai karantina. Pastinya teman-teman pada bertanya-tanya ya, kira-kira karantina berapa hari, terus satu kamar berapa orang, terus abis karantina apakah boleh dijemput, apakah diantar, seperti itu ya. Karena kemarin banyak banget yang nulis kolom komentar sama aku, ada tanya kira-kira boleh nggak ya langsung pulang, seperti itu. Oke guys, jadi di sini Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah menyiapkan penerbangan Bandara Juanda Surabaya untuk menerima kepulangan pekerja migran Indonesia dari luar negeri. Di sini Bapak Budi juga mengatakan untuk melakukan asesmen terkait kesiapan Bandara Juanda untuk menerima kedatangan penumpang internasional, khususnya para PMI, pekerja migran Indonesia, atau TKI, tenaga kerja Indonesia. Jadi di sini itu yang paling sering dibahas dalam rapat kemarin adalah pekerja migran dari luar negeri, teman-teman. Seperti penyediaan kamar untuk TKI, fasilitas kesehatan untuk TKI dari luar negeri, dan juga sistem-sistem kesehatan yang disediakan untuk TKI, seperti itu. Kenapa di Bandara Juanda Surabaya sering dibahas mengenai TKI dari luar negeri yang nantinya turun di Bandara Juanda Surabaya? Kenapa kok yang sering dibahas adalah PMI, seperti itu ya. Karena beliau mengatakan bahwa pekerja migran terbanyak adalah dari Provinsi Jawa Timur. Dan di sini Surabaya letaknya itu strategis, teman-teman. Teman-teman bayangin aja kalau mungkin kita turun ke Bandara Jakarta ya. Buat mereka yang tujuan Jawa Timur, ataupun ke Jember, ataupun ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, seperti itu. Pastinya jauh banget kalau ditempuh dari Jakarta. Sedangkan ibaratnya kalau kita dari Jakarta mau melakukan penerbangan lagi, pasti persyaratannya lebih banyak, seperti harus vaksinasi, harus PCR, dan sebagainya. Kalau saja misalkan kita turun di Bandara Surabaya, mau ke Jawa Tengah, mau ke Nusa Tenggara Barat, seperti itu ya, nanti lebih dekat, seperti itu. Makanya kenapa persiapan di Bandara Juanda Surabaya ini yang dibahas PMI, karena PMI terbanyak itu di Jawa Timur, dan letaknya Surabaya itu adalah di tengah-tengah, strategis. Apabila dari Jawa Tengah juga nggak begitu jauh, dari Nusa Tenggara Barat pun juga tidak begitu jauh. Jadi posisinya di tengah-tengah, begitu loh teman-teman. Dan agar semua penumpang dari luar negeri tidak semuanya numpuk di Jakarta, makanya Bandara Surabaya ini dipersiapkan untuk dibuka kembali. Ya ini memang langkah terbaik sih teman-teman kalau menurut aku, kalau Bandara Juanda Internasional Surabaya itu dibuka gitu loh. Karena kalian tahu sendiri ya, pekerja migran hampir sebagian besar itu adalah di Pulau Jawa. Nah, kalau di Pulau Jawa hanya satu bandara internasional saja yang dibuka, pastinya semua numpuk. Ya seperti kejadian ricuh di video-video kemarin. Makanya ini adalah langkah terbaik untuk membukanya Bandara Internasional Surabaya. Nah, kalau di video kemarin aku sudah bahas mengenai poin-poin setelah WNI, WNA, atau TKI yang tiba di Bandara Juanda Internasional Surabaya, pelaku perjalanan dari luar negeri, seperti itu ya. Langkah-langkah, poin-poinnya apa saja kemarin aku udah bahas. Nah, bagi teman-teman yang belum lihat, cek dulu di video ini ya. Jadi penumpang dari luar negeri yang sudah masuk ke Indonesia pastinya dikarantina. Dan di Bandara Surabaya ini karantinanya 10 hari teman-teman. Jadi sama seperti di Bandara Soekarno-Hatta, bagi yang datang turun di Bandara Jakarta dikarantina 10 hari. Di Surabaya juga karantina 10 hari. Dan karantinanya di Wisma Haji Sukolilo Surabaya. Dan mengenai persiapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga sudah matang teman-teman. Semuanya sudah siap dengan matang-matang gitu loh. Persiapannya itu udah lengkap, udah oke menurut pemerintah. Dan pastinya nggak lama, hanya menghitung hari aja, Bandara Internasional Surabaya bakalan dibuka secepatnya. Oke, kita lanjutkan mengenai karantina. Kalau tadi aku udah bilang bakalan dikarantina 10 hari buat pelaku dari luar negeri, dan dikarantina di Wisma Haji Sukolilo Surabaya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa kapasitas tempat karantina pekerja migran
migran Indonesia yang bakal pulang lewat Bandara Juanda Internasional Surabaya ditambah jadi 1.500 kamar karantina di Wisma Haji Sukolilo Surabaya. Dan menurut beliau ya, 1.500 kamar karantina ini menurutnya kurang, dan nanti kira-kira bakal ditambah lagi antara 100 atau sampai 150 kamar karantina lagi. Dan ini disesuaikan dengan kapasitas pesawat yang biasanya memulangkan pekerja migran Indonesia atau TKI agar semuanya itu mendapatkan kamar karantina seperti itu. Jadi ini nanti 1.500 kamar karantina akan ditambah teman-teman, dan rencananya kamar karantina 1 kamar 2 orang. Jadi sudah jelas ya, karantina 10 hari di Wisma Haji Sukolilo Surabaya, 1 kamar 2 orang. Kalau dulu kan 1 kamar 4 orang, sekarang 1 kamar 2 orang karena fasilitas kamarnya itu ditambah seperti itu. Mudah-mudahan ya rencana pemerintah ini tertata rapi dan lancar saja, aman-aman saja, sehingga mempermudahkan pekerja migran Indonesia yang mau pulang ke tanah air. Nah, teman-teman, di sini Bandara Internasional Juanda Surabaya akan menjadi pintu masuk kedatangan internasional di masa pandemi. Selain Bandara Internasional Soekarno-Hatta Banten yang ada di Jakarta, dan juga Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Riau, dan juga Samratulangi di Provinsi Sulawesi Utara. Ditambah lagi pintu masuk Bandara Internasional Juanda Surabaya. Nah, kalau teman-teman pada tanya, Bandara Surabaya kira-kira kapan ya Kak dibuka? Seperti itu ya. Nah, jadi memang mengenai kapan, tanggalnya, bulannya kapan, itu belum dipublikasikan. Tapi, ini sudah ada beberapa teman yang booking tiket dari luar negeri turun ke Bandara Juanda Internasional Surabaya itu pada bulan Januari. Bahkan kemarin juga ada teman yang udah booking tiket di tanggal 1 Januari. Kalau sudah banyak yang booking tiket di bulan Januari, berarti kemungkinan besar pada bulan Januari 2022 ini Bandara Internasional Juanda Surabaya bakalan dibuka. Nah, teman-teman, walaupun di sini yang kita bahas adalah lebih mengarah ke pekerja migran Indonesia atau PMI ataupun TKI seperti itu ya, bukan berarti tidak menerima warga negara Indonesia yang lain. Warga negara Indonesia maupun TKI mahasiswa yang dari luar negeri boleh turun di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Warga negara asing pun juga bisa, teman-teman, juga boleh. Nah, teman-teman, jadi itu tadi informasi dari aku. Apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik, boleh ditulis di kolom komentar ya, teman-teman. Mau sharing apa aja, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan video ini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung channel Anita Anggraini, dan yang belum gabung ke channel Anita Anggraini, buruan gabung ya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe, dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye. Gak bosan-bosan ya aku ucapkan selamat tahun baru 2022, dan semoga saja tahun depan lebih baik dari tahun yang kemarin. Amin amin ya rabbal alamin.